Kalau starter tahu kan? Udah biasa setiap hari kan starter motor. Ini berhubungan antara starter sama startup. Banyak dari kita di sini, saya pun pernah ngalaminya. Setelah closing member baru kita bingung. Setelah closing member baru kita bingung langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Ada yang pernah ngalami hari ini closing member lalu bingung, apalagi langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan itu adalah startup. Startup itu artinya memulai orang baru. Itu adalah langkah penting yang harus kita lakukan untuk memasukkan orang ke sistem. Percuma teman-teman, percuma kita pandai closing member, percuma kita pandai prospek member, tapi kita tidak bisa memasukkan member tersebut ke sistem. Karena ketujuan kita itu merekrut orang untuk dimasukkan ke sistem. Paham kan masuk ke sistem apa? Masuk ke sistem itu mengikuti apa yang diajarkan oleh sistem, apa yang diarahkan. Seperti teman-teman hari ini hadir ke home sharing, ini adalah termasuk tindakan yang masuk ke sistem. Rajin promosi, presentasi setiap hari itu termasuk perbuatan masuk ke sistem. Jadi percuma kalau kita ini jago closing, tiap hari closing member baru, tapi member tersebut tidak kita masukkan ke sistem, percuma. Member tidak akan aktif. Kalau kita mau menghidupkan motor, mau menghidupkan mobil, langkah awal yang harus dilakukan apa? Di starter. Sama dengan member baru, kalau kita mau member tersebut aktif, kita mau member kita bergerak, yang harus kita lakukan adalah di startup. Banyak dari kita yang ngeluh, Kak, member saya banyak, tapi tidak ada yang gerak, tidak ada yang aktif. Nah, kalau member kita banyak tidak aktif, ayo coba kita startup dari sekarang. Gimana sih caranya? Ada yang tahu? Yang di belakang tahu gimana caranya? Ngapa senyap nih? Jawab tahu ndak, jawab ada pun ndak. Jadi jawabannya apa nih? Saya ini bingung, ndak paham nih. Saya tidak ngerti bahasa bisu. Kalau jawabannya ndak tahu, jawab ndak. Kalau tahu Kak. Ya, jangan senyap. Kalau kita udah closing member baru, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan segera atur waktu untuk ketemuan 4 mata dengan member tersebut. Coba hubungi, hari ini closing member kan, besok hubungi lagi member tersebut, telepon atau di WA. Sampaikan kalau kita pengen ketemuan sama member ini 4 mata. Dan ada yang ingin saya sampaikan gitu. Bilang ke dia, Kak, saya pengen ketemuan sama kakak, ada yang pengen saya sampaikan. Ketemuannya bebas, mau di rumah dia atau dia ke rumah kita atau ketemuan di luar boleh. Terserah. Tanyakan ke member tersebut kapan dia bisa ketemuan sama kita. Jadi kita pinta member tersebut yang menentukan waktu dan tempatnya. Jangan sampai kita yang menentukannya. Kita minta dia yang menentukannya. Kapan kakak bisa ketemuan sama saya, di mana, terserah, saya ngikut gitu. Nanti kalau udah ketemu, misal ketemuan di luar nih, udah ketemu, udah duduk berdua, coba tanyakan, Kak, kalau boleh tahu, kalau saya boleh bertanya, apa kakak punya impian yang sampai hari ini impian tersebut belum bisa kakak wujudkan? Tanyakan. Maka kenapa itu harus 4 mata? Karena biasa kan ada orang yang malu ngomongkan impiannya di depan orang lain. Makanya harus usahakan kita datang tuh cuma berdua ya, kita dan member tersebut. Kalau udah ketemu, tanyakan apa dia punya impian yang sampai hari ini belum bisa dia wujudkan, dan minta dia tuliskan. Kita minta member tersebut tuliskan 5 impian terpenting. Ingat, 5 impian terpenting. Suruh dia tuliskan. Misal kasih waktu, kakak saya kasih waktu 5 menit. Coba kakak tuliskan 5 impian terpenting kakak sampai hari ini yang belum bisa kakak wujudkan. Setelah dia tuliskan, dia pasti nuliskan kan nih, dituliskan. Udah dituliskannya 5 impian terpenting, lalu ajukan pertanyaan lagi.
Ajukan pertanyaan ulang. Kak, apakah kakak benar-benar pengen 5 impian kakak ini terwujud? Apakah harus terwujud 5 impian tersebut? Kalau misal tidak terwujud bagaimana? Kalau dia jawabnya ngotot, enggak kak, bagaimanapun caranya harus terwujud katanya. Berarti benar yang dia tulis itu adalah impian. Karena bedakan antara keinginan dan impian. Kalau keinginan itu sesuatu yang biasa, yang pengen kita dapatkan, yang pengen kita wujudkan, tapi sifatnya biasa aja. Kalau terwujud, alhamdulillah. Kalaupun tidak terwujud, ya biasa aja. Tidak ada rasa yang berbeda, tidak ada rasa sesuatu, oh dah apalah, dan terwujud pun kan. Itu berarti keinginan. Tapi kalau sesuatu yang ngotot, yang harus terwujud, itu namanya impian. Kalau dia ngotot, dia bilang harus terwujud, berarti itu benar impian. Impian itu melibatkan emosi. Yang kalau kita ingat sama impian tersebut, kita jadinya gregetan. Dan kalau sampai kita tidak bisa mewujudkannya, kita bisa kecewa. Itu impian. Jangan sampai naik darah, nanti darah tinggi stroke. Minum Lemolab loh dari sekarang, biar tak kena stroke. Jadi bedakan impian dan keinginan. Apa sih contohnya impian itu? Saya kasih contoh. Kita tinggal di kontrakan. Kita tinggal di rumah kontrakan. Kita punya impian pengen punya rumah. Itu termasuk impian bukan? Impian, karena mempunyai rumah itu adalah suatu keharusan. Bagaimanapun caranya, sesulit apapun prosesnya, seberat apapun perjuangannya, berapa lama pun waktu yang dibutuhkan, saya harus bisa punya rumah. Itu impian. Tidak mungkin kan kita sampai tua, kata orang, bahkan sampai meninggal, mau tinggal di kontrakan, mau enggak? Enggak, walaupun sekecil apa, sesederhana apapun, kalau rumah kita sendiri itu pasti lebih nyaman. Mau sebesar apapun, kalau ngontrak pasti enggak nyaman. Bukan enggak nyaman tinggalnya, benar. Enggak nyaman bayarnya, enggak tenang kita. Tiap bulan atau tiap tahun, kita harus memikirkan membayar kontrakan. Kita kerja capek-capek, ngumpulkan duit cuma buat bayar kontrakan. Tapi kalau rumah sendiri kita udah susah, kita bisa tinggal mikirkan makan, sekolah anak, dan kebutuhan yang lain. Dan kalau tinggal di kontrakan, kita udah tahu bila-bila kan yang punya kontrakan nyuruh kita pindah. Kak, maaf katanya tahun ini udah saya kontrakan lagi, jadi kakak pindahlah dari sini. Pusing lagi kita cari tempat baru, pindah-pindah lagi. Nah, itu termasuk impian. Sama dengan kalau kita pengen bebas hutang. Misalnya dia nuliskan, Kak, impian saya pengen bebas hutang. Nah, itu betul termasuk impian. Karena mau sebesar apapun atau sekecil apapun yang namanya utang itu harus dibayar. Jadi mau tidak mau, gimana pun caranya kita harus bisa melunasi utang tersebut. Apa Rul? Ada utang Rul, bayar. Lagi. Ketakutan Kak Guna ya. Jadi mau sekecil apapun yang namanya hutang harus kita bayar. Tidak ada tawar menawar. Tidak mungkin ada orang yang mau meninggal dalam keadaan membawa hutang. Itu termasuk impian. Jadi setelah kita tahu yang dituliskannya itu benar impian, kita tanya kembali. Jadi tugas kita di sini menanya, bertanya, dan mendengarkan. Jangan kebanyakan ngomong, kita cukup banyak ajukan pertanyaan dan dengarkan jawabannya. Kita ajukan pertanyaan lagi. Kak, kalau lewat bisnis Natura ini, kakak bisa mewujudkan impian kakak ini, apa kakak mau memperjuangkan bisnis Natura? Apa kakak mau mengerjakan bisnis Natura ini dengan sungguh-sungguh? Mau. Mau, yang hadir di sini pasti mau kan? Mau. Kalau nggak mau, nggak mungkin hadir ke sini. Kalau jawabannya mau, berarti jawabannya bagus, responnya positif. Tinggal kita tanya ulang. Kalau kakak mau memperjuangkan bisnis Natura, kakak pengen memperjuangkan impian kakak, apa kakak siap dengan prosesnya? Tanyakan ulang, apa kakak siap dengan prosesnya? Siap. Apa kakak siap dibina? Apa kakak siap didampingi? Siap. Siap. Pasti dia jawabnya siap. Dan di bagian startup ini ada 3 pernyataan persiapan. 3 pernyataan ini tujuannya untuk menyiapkan mental dan sikap dari member baru tersebut.
Pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama itu, jika kakak sukses di bisnis ini, jika kakak berhasil sukses di bisnis Natura, itu berkat kakak sendiri, bukan karena saya. Sampaikan seperti itu ke member tersebut, Kak. Kalau kakak sukses di Natura itu berkat kakak sendiri, bukan karena saya. Dan kalaupun kakak ternyata gagal di bisnis ini, itu juga karena kakak sendiri, bukan karena saya. Saya di sini tugasnya untuk mendampingi kakak berjuang di Natura. Saya bertugas mendampingi kakak untuk sukses di Natura, bukan untuk melakukan pekerjaan agar kakak bisa sukses. Saya di sini untuk bekerja dengan kakak. Ingat, bekerja dengan kakak, bukan bekerja untuk kakak. Paham kan perbedaannya? Bekerja dengan bukan bekerja untuk. Jadi kita bekerja dengan dia, bukan bekerja untuk dia. Jadi kita tuh cuma mendampingi, dia yang melakukan. Apa sih tujuan dari pernyataan ini? Ada yang paham? Kenapa kita harus menyampaikan pernyataan ini? Ada yang paham? Tidak paham. Biar tak salah paham. Bukan biar tak salah paham. Pernyataan ini kita sampaikan supaya member ini sadar. Supaya dia sadar kalau bisnis ini adalah bisnis dia sendiri, bukan bisnis upline atau bisnis downline. Dengan kita menyampaikan seperti itu, dia akan sadar, oh ini bisnis saya sendiri. Artinya kesuksesan saya atau kegagalan saya di bisnis ini ya karena saya sendiri. Sayalah yang akan menentukan saya bisa sukses atau tidak di Natura. Pernyataan ini akan membuat dia sadar kalau itu bisnisnya sendiri dan akan menumbuhkan rasa memiliki. Jadi dia bisa memiliki rasa memiliki terhadap bisnisnya sendiri. Kalau sudah memiliki rasa memiliki, pasti akan tumbuh rasa tanggung jawab. Dia akan bertanggung jawab pada bisnisnya. Jadi kalau orang sudah punya rasa tanggung jawab, untuk posting dia tidak perlu kita suruh lagi, kan? Dia udah sadar, oh kalau aku mau sukses, kalau aku mau laku jualanku, aku harus posting tiap hari. Tidak perlu lagi kita suruh-suruh, kan? Kalau dia sadar kalau aku mau dapat member baru, ya aku harus terjun ke lapangan, aku harus prospek, aku harus tawarkan bisnis ini. Tidak bisa dengan duduk-duduk manis di rumah melihatkan upline yang kerja. Nah, itu pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, sampaikan, Kak, tugas saya di sini adalah menolong kakak